Hari kedua minggu ini dan kita akan kembali berhadapan dengan data ekonomi penting yang salah satunya adalah menjadi trigger ataupun pemicu terkait dengan kebijakan moneter dari Federal Reserve. Oke, tapi sebelum itu, bagaimana dengan kondisi SVB sendiri atau Silicon Valley Bank yang dikabarkan bangkrut di hari Jumat dengan kurun waktu hanya kurang lebih 48 jam dengan waktu singkat mereka gagal untuk mencapai dana yang dibutuhkan. Oke, perkembangan yang terbaru adalah kaitannya dengan bantuan dari regulator, dalam hal ini adalah Federal Reserve. Mereka sudah menyediakan terkait dengan lending facility, tapi apakah itu sudah cukup atau tidak untuk meredam gejolak pasar? So far, pernyataan dari Presiden Biden pun tadi malam nampaknya tidak terlalu bergeming terhadap market. Tapi kenapa kondisi pagi ini di sesi Asia justru kita mendapati emas mengalami penurunan, lalu kemudian dolar mengalami rebound? Oke, ada beberapa hal yang harus kita kupas terlebih dulu dan kaitannya dengan kemungkinan fokus market adalah terkait dengan data inflasi nanti malam. Nah, sekedar mengingatkan kembali Road to FOMC yang semakin mendekati di tanggal 22 Maret 2023. Ada beberapa data ekonomi yang akan menjadi rujukan, termasuk non-farm payroll kemarin yang sudah dirilis. Dan kali ini atau minggu ini kita akan terfokus kepada data inflasi yang kebetulan adalah datanya CPI. PCE sendiri baru akan muncul setelah minggu depan. Tapi yang jelas ini akan sangat sulit untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh Fed. Karena di satu sisi inflasi juga akan mengakibatkan apakah Fed akan agresif apa tidak. Tapi di sisi lain, kasus SVB tentunya akan menekan Fed untuk tidak bertindak agresif karena dikhawatirkan akan menjadikan gejolak yang lebih panjang dan efek domino dari SVB tersebut akan berkembang lebih jauh. Ya, fokus utama minggu ini, inflasi untuk CPI sendiri diharapkan turun ke 6% dari sebelumnya data di 6,4%. Tentunya sangat banyak yang mengharapkan data tersebut akan menekan gejolak pasar, sehingga kemungkinan setidaknya Fed tidak akan terlampau agresif. Tapi apakah benar kondisi itu bisa dicapai apa tidak? Satu sisi, apa yang sempat dikatakan oleh Joe Biden minggu lalu tentunya sempat mensyaratkan bahwa dia sangat confident, sangat yakin bahwa inflasi untuk minggu depan akan berjalan cukup bagus, yang artinya kemungkinan agak reda. Dan itu berarti minggu ini dan di malam ini kita akan melihat apakah betul apa yang dikatakan Biden atau kembali meleset seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi kalau ternyata inflasi masih tetap tinggi? Oke, saya merujuk kepada pernyataan dari Jerome Powell di testimoni hari kedua di hadapan Kongres minggu lalu, yang mana dia sempat mengatakan jika semakin kuat data, maka Fed siap untuk laju kenaikan yang lebih cepat. Ini artinya mengisyaratkan potensi kenaikan 50 basis poin bisa saja terjadi dan cukup terbuka di pertemuan Maret. Apalagi data ekonomi yang beberapa kali sempat muncul justru masih menunjukkan penguatan di sisi data ekonomi. Nah, oleh karena itu, potensi lebih besar terkait dengan potensi kenaikan suku bunga mengacu kepada 50 basis poin, dan itu adalah sebelum munculnya data non-farm payroll dan juga termasuk sebelum adanya kabar bangkrut dari SVB. Tapi kemudian yang terjadi berikutnya adalah muncul dengan ekspektasi 25 basis poin, artinya dia split dari 50 kembali turun ke 25 basis poin. Hal ini berbalik lebih besar karena data NFP yang kecenderungannya moderat dan juga kabar SVB yang digarai sebagai dampak dari kebijakan agresif Federal Reserve. Nah, mengacu kepada hal tersebut, maka kita korelasikan apa yang akan dilakukan oleh Fed dalam pertemuan 21-22 Maret mendatang. Jika memang inflasi lebih tinggi, seharusnya dengan sangat mudah Fed akan langsung menentukan kenaikan suku bunga 50 basis poin. Karena ini adalah potensi yang lebih besar persentasenya sebelum adanya kabar kebangkrutan SVB. Tapi kemudian setelah ada muncul dengan kabar SVB dan juga termasuk data NFP yang relatif moderat, justru 25 basis poin pun cenderung terbuka. Tapi kemudian rumor pun berkembang lebih lanjut. Jika ternyata kasus SVB tersebut tidak segera ditanggulangi atau katakanlah gagal ditanggulangi, maka opsi yang kemungkinan muncul adalah pemangkasan suku bunga 25 basis poin atau bahkan tidak ada perubahan suku bunga sama sekali untuk bulan Maret. Dan dua opsi ini juga menjadi pertimbangan bagi market sehingga masih tetap tanda tanya apakah Fed akan seagresif
dari sebelumnya, atau dia akan merubah jalurnya menjadi tindakan mungkin yang less agresif atau bahkan sama sekali tidak ada perubahan. Dan ini adalah ekspektasi dari bank-bank besar yang juga diproyeksikan terhadap suku bunga Fed terkini pasca munculnya kabar dari SVB. Citibank atau Citigroup masih tetap memproyeksikan kenaikan 50 basis poin di bulan Maret, sementara beberapa bank lainnya mengatakan kemungkinan hanya di 25 basis poin. Ada BNP Paribas di sana, Bank of America, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Rabobank, SocGen, dan Standard Chartered termasuk juga UBS menginginkan kemungkinan proyeksinya kenaikan 25 basis poin. Artinya, mereka masih tetap memperkirakan Fed masih tetap akan dalam jalur kenaikan walaupun kasus SVB dikhawatirkan memberikan efek domino terhadap bank-bank kecil lainnya yang berada di Amerika. Kemudian Barclays dan Goldman Sachs dengan update terbarunya mengatakan bahwa mereka memproyeksikan kemungkinan di bulan Maret ini tidak akan ada perubahan suku bunga dan kemudian memproyeksikan di pertemuan berikutnya kemungkinan Fed baru akan melakukan kenaikan 25 basis point. Sementara Nomura muncul dengan kejutan bahwa mereka memperkirakan atau memproyeksikan setelah data inflasi nanti kemungkinan Fed akan muncul dengan pemangkasan suku bunga 25 basis point di pertemuan mendatang. Dan inilah fokus data untuk event hari ini, dan kita semua terfokus kepada data inflasi CPI dengan proyeksi 6%, ekspektasi dari 6,4% basis tahunan. Sementara untuk basis bulanannya sendiri diharapkan turun di 0,4% dari data sebelumnya 0,5%. Inflasi inti sendiri diharapkan tetap tidak berubah di angka 0,4% dan inilah skenario yang sudah kami susun. Jika ternyata data aktual lebih besar dari ekspektasi, katakanlah di kisaran 6,5 sampai 6,7%, maka US dollar akan mengalami kenaikan. Tentunya ini akan menekan turun kepada gold, saham, dan juga other currency. Tapi hati-hati, kemungkinan pergerakannya relatif terbatas. Lalu kemudian skenario yang kedua adalah aktual jauh lebih besar dari ekspektasi dengan asumsi bahwa dia akan dirilis di angka di atas 6,7%. Tentunya ini akan mengakibatkan US dollar mengalami penguatan naik lebih tinggi dua resisten, tapi tentunya itu akan berdampak negatif terhadap emas, saham, dan juga other currency. Lalu kemudian skenario ketiga adalah kondisinya jika ternyata aktual lebih kecil dari ekspektasi. Asumsi saya adalah 6,2% sampai 6,3%, dan itu berarti US dollar akan mengalami penekanan turun dan tampak positif kepada emas, saham, dan juga other currency. Tapi hati-hati, mirip dengan skenario nomor 1, ini akan relatif memberikan ruang pergerakan yang relatif terbatas. Dan skenario yang keempat adalah aktual jauh lebih kecil daripada ekspektasi dengan asumsi muncul di bawah 6,2. Ini berarti US dollar akan mengalami pelemahan dan itu berarti turun sampai 2 support berikutnya. Dan artinya kebalikannya adalah emas, saham, ataupun other currency berpotensi mengalami kenaikan sampai 2 resisten. Tapi tunggu dulu. Yang menjadi masalah adalah kasus SVB masih belum terselesaikan. Jadi yang saya khawatirkan adalah dampak dari data inflasi ini. Kemungkinan kita akan melihat datanya berada di kisaran skenario ketiga atau skenario nomor 1. Jadi pergerakan yang akan relatif terbatas, lalu kemudian pasar akan otomatis terfokus kembali kepada SVB. Tapi kondisi sebaliknya, jika ternyata kasus SVB bisa ditanggulangi, maka fokus market sepenuhnya adalah terkait dengan data inflasi atau hasil dari data inflasi, lalu kemudian diberikan kepada kebijakan FOMC minggu depan. Demikian ulasan sekaligus skenario untuk menghadapi data inflasi nanti malam. So, market sampai saat ini masih bertanya-tanya kira-kira apakah kasus SVB ini akan menekan Fed atau bahkan memberikan efek dilematis. Karena satu sisi tidak ada pilihan lain. Kalau mereka terus melakukan kenaikan suku bunga, resikonya adalah efek domino yang bisa saja dirasakan dan bermunculan kasus-kasus SVB lainnya. Tapi kalau mereka tetap diam, artinya inflasi pun belum tentu langsung tertekan ataupun melumat. Dan ini akan sangat dilematis untuk seorang Jerome Powell. Kita akan lihat data nanti malam, apakah hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi kita, atau justru tidak disangka-sangka itu akan tetap memberikan efek yang cukup agresif di mana Fed sempat mengatakan bahwa mereka mau tidak mau melakukannya dan ya akan ada kepahitan ataupun pil pahit yang harus dirasakan oleh ekonomi Amerika. Apakah SVB ini adalah tujuan mereka? Artinya, kalau memang itu tujuan mereka,
kita akan dapatkan lagi kasus-kasus mirip dengan SVB ini, tapi mungkin saja banknya bukan bank spesifik seperti SVB. Di mana SVB hanya terfokus kepada startup-startup perusahaan teknologi. Dan seperti biasa, silakan like, subscribe, dan juga share channel YouTube kami jika Anda merasa terbantu dan bermanfaat dari video ini.